Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa channel Media Ansor Prambon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang penuh keberkahan, di channel yang dimana pada channel ini kita bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa sehingga kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan sebagai pemicu semangat bagi kita untuk lebih giat dalam berjuang melaksanakan kewajiban kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, yaitu untuk memperkuat kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa channel Media Ansor Prambon yang dirahmati Allah, dalam kitab Ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, karya daripada Syekh Atiyah Muhammad Salim, salah seorang ulama besar di Madinah Al-Munawwarah, dalam kitab beliau pada halaman 49 beliau cantumkan sebuah bab yang sangat luar biasa sekali. Ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahammi ahdas Ramadan. Beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian-kejadian penting selama bulan Ramadan. Dalam pembukanya beliau ungkapkan, lam yakun sahur Ramadan binisbah lil ummah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahru saumin wa naumin au khuludin ila ti'ah, bal kana mali'an bin nasyatat al mukhtalifah wal amal al hammah al muta'addidah. Bahwasanya bulan Ramadan itu bukanlah bulan yang digunakan untuk bersantai, bulan yang digunakan untuk seseorang menjadi lemah. Akan tapi bulan Ramadan ini adalah sebagai pemicu, sebagai pelecut seseorang untuk lebih giat dalam mengerjakan amal-amal kebaikan dan sebuah perjuangan demi menegakkan sebuah keadilan dan syariat yang umum. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini banyak diberi cobaan. Oleh beliau dicantumkan, waqad sayyida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam is'a Ramadan pada hijrah, wa kana lahu qiyasatu saraya fi Ramadan. Bahkan ghazwatul Badr wa Fathu Makkah di Ramadan. Dalam bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebuah peristiwa yang besar. Di antaranya adalah terjadinya perang Badar, terjadinya Fathu Makkah itu adalah pada bulan Ramadan. Tercatat dalam sejarah bahwasanya pada tahun 2 Hijriah ini terjadi sebuah perang Badar yang kita ketahui bahwasanya kewajiban puasa Ramadan itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, dan perang Badar itu terjadi pada 2 Hijriah pada bulan Ramadan, sehingga perang Badar adalah perang yang pertama di saat umat Islam kewajiban menjalankan ibadah puasa. Hingga pada kitab Ar-Rasul Ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, kita kata karya Syekh As-Sakhanwali, di sana diceritakan bagaimana para sahabat begitu kuat dalam perjuangannya. Hingga diceritakan salah satu sahabat yang bernama Sawad bin Azbah ini karena kondisi yang sangat kelelahan hingga beliau matur kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sampeyan itu telah membuat perut saya menjadi lapar karena sampeyan perintahkan kami untuk berperang di perang Badar ini. Sekarang saya mau menuntut bagaimana sampeyan bertanggung jawab atas semua ini. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil sebuah kayu, karena al-qadib sebuah kayu yang diserahkan kepada sahabat Sawad. Nah ini kayu, kamu saya buka perut saya. Kemudian sahabat Sawad pun membuka perutnya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ingin supaya akhir hidup saya ini perut saya itu panjenengan cium. Akhirnya Rasulullah pun mencium perut Sawad bin Azbah. Setelah dicium oleh Rasulullah, maka sahabat itu tidak lagi merasa lapar dan dahaga.
Kejadian semacam ini juga sebagai simbol bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Terlepas daripada itu, kejadian perang Badar yang begitu hebat, yang mana sahabat Rasulullah hanya berjumlah sekitar 315 dan dalam riwayat yang lain itu menyantumkan sekitar 313 melawan orang kafir Quraisy yang 3 kali lipat jumlahnya. Namun mereka dengan kekuatan iman dalam keadaan puasa Ramadan ini bisa mengalahkan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada tahun 5 Hijriah ini juga tercatat dalam Islam, ini ada sejarah terjadinya perang Khandaq. Meskipun perang Khandaq itu terjadi bulan Syawal, namun persiapan perang Khandaq atau perang Parit atau disebut perang Ahzab ini adalah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dapat kita bayangkan dalam kitab Atlas Hadisun Nabawi bagaimana Dr. Syaki Abi Khalil karena menyantumkan bahwasanya panjang parit yang digali para sahabat selama bulan Ramadan itu panjangnya 5.544 meter. Dalamnya itu sekitar 3,23 meter, lebarnya sekitar 4,62 meter. Dapat kita bayangkan dalam kondisi puasa Ramadan, para sahabat itu mempersiapkan parit yang begitu besar dan panjangnya semata-mata hanya karena mengikuti perintah dari Rasulullah SAW. Tercatat pula dalam tahun 9 Hijriah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar terhadap umat Islam, yaitu terjadinya Fathu Mekah itu sekitar tahun 9 Hijriah. Sekitar tahun 8 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriahnya terjadi pula perang Tabuk, perang yang besar pula. Banyak-banyak kejadian besar bagaimana umat Islam selama bulan Ramadan ini begitu mengalami puncak semangat mereka dalam menegakkan syariat Islam. Tercatat pada tahun 92 Hijriah bagaimana Tariq bin Ziyad ini bisa menaklukkan Andalusia itu juga pada bulan Ramadan. Dan negara kita merdeka pun juga pada bulan Ramadan, yakni tepatnya pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ini melambangkan bagaimana bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan bukan hanya bagi kita untuk meningkatkan ibadah secara batiniah dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya, namun juga Ramadan ini adalah sebagai pemicu semangat bagi kita untuk lebih kuat dan lebih semangat lagi dalam kita melakukan perjuangan demi meningkatkan dan demi mengharumkan lagi syariat Islam, dan terlebih adalah demi untuk menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Para pemirsa channel Ansor Prambon yang media Ansor Prambon yang kami muliakan, dalam kitab ini pula dicantumkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan semangat yang luar biasa terhadap sahabatnya ketika perjalanan menuju perang Badar. Dalam kondisi yang kita bayangkan bagaimana di tanah Arab pada waktu itu, terlebih itu adalah puasa Ramadan, terlebih pada waktu itu adalah masih permulaan disyariatkannya puasa Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka bahwasanya setiap jengkal perjalanan yang sampean kerjakan menuju medan perang ini adalah sebuah surga, itu sudah menantikan. Ini apa yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya setiap langkah kita untuk berjuang dalam menuju medan perjuangan kita menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ada surga di depan kita. Sehingga Ramadan adalah pemicu semangat, Ramadan adalah sebagai tonggak bagi kita untuk lebih meningkatkan semangat kita dalam menjalankan tugas sebagai kita untuk
jalankan amanat-amanat dari para masyayikh, dari para ulama kita untuk lebih menggiatkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.